ada rehan dan turun. Yang pertama itu pengertian termodinamika. Termodinamika ada kaitan hubungannya dengan panas, usaha, suhu, dan energi. Termodinamika yaitu perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada prinsipnya bahwa panas adalah suatu bentuk energi yang berhubungan dengan sejumlah kerja mekanis tertentu. Hukum yang mendasari di termodinamika itu adalah hukum Boyle. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle merupakan hukum gas yang menyatakan dalam ruang tertutup volume dan tekanan berbanding terbalik. Ketika volume berkurang, tekanan akan meningkat, dan ketika volume bertambah, tekanan akan berkurang. Volume dalam boiler menemukan bahwa apabila terdapat suhu gas yang dijaga agar selalu konstan, maka kinetik gas bertambah, maka volume gas semakin berkurang. Persamanya itu ada P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Yang kedua ada hukum Bielsa. Ketika suhu sampai gas dalam wadah kaku dinaikkan, tekanan gas juga meningkat. Peningkatan energi kinetik mengakibatkan molekul gas membentuk dinding wadah dengan gaya yang lebih besar, sehingga menghasilkan tekanan yang lebih besar. Hukum Bielsa menyatakan bahwa tekanan suatu massa gas berbanding lurus dengan suhu absolut. Gas tersebut bila volumenya dijaga konstan, wadah dalam eksperimen Bielsa bersifat persamanya itu P plus T sama dengan sama atau P1 per 1 sama dengan P2 per T2. Hukum termodinamika. Hukum kenal termodinamika. Kuantitas utama termodinamika adalah energi panas. Bunyi ke hukum kenal termodinamika yaitu dua sistem yang berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, berarti ketiga sistem tersebut berada dalam kesetimbangan satu dengan lainnya. Kesetimbangan termal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Jadi jika ada benda A dan benda B yang dikatakan mencapai kesetimbangan termal, artinya benda A dan B tersebut memiliki suhu yang sama dan tidak ada kalor yang mengalir di antara keduanya. Yang kedua ada hukum termodinamika 1. Bunyinya itu dalam sebuah sistem akan terbentuk perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Secara matematis, hukum termodinamika 1 bisa ditulis ke dalam persamaan atau rumus delta Q sama dengan W ditambah delta Q. Dari persamaan atau rumus tersebut diketahui aturan nilai positif dan negatif, yaitu sebagai berikut. Delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif jika mengalami penurunan suhu. Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan bertanda negatif jika melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan usaha dan bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Dilanjutkan hukum lain dari mendasari termodinamika adalah hukum termodinamika 2 dan hukum termodinamika 3. Yang pertama, hukum termodinamika 2 terbagi atas dua macam, yakni hukum termodinamika 2 tentang arah aliran kalor dan tentang entropi. Untuk tentang arah aliran kalor berbunyi kalor mengalir secara alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Lalu untuk hukum termodinamika 2 tentang entropi berbunyi dalam sebuah sistem tertutup setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversible. Hukum termodinamika 3 dalam hukum ini berkaitan juga dengan temperatur 0 absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Baik, selanjutnya adalah proses yang terjadi dalam termodinamika. Yang pertama, yakni proses isobarik. Proses isobarik sendiri adalah proses perubahan keadaan yang terjadi pada volume konstan. Istilah ini berasal dari ISO Yunani yang nanti sama dan barus berat. Secara teori, proses isobarik menyatakan bahwa jika suatu keadaan pada silinder gas ideal mempunyai silinder yang tetap, mempunyai volume yang tetap, maka jika suhu dirubah, maka tekanan silinder akan berubah secara linear. Atau bisa juga berlaku secara sebaliknya. Yang kedua
kedua adalah proses isohorik. Istilah isohorik ini juga berasal dari dinani, yaitu iso yang berarti sama dan horik yang berarti ruang atau volume. Sehingga dapat diartikan isohorik sendiri adalah proses yang dialami oleh gas, di mana gas tidak mengalami perubahan volume. Dengan kata lain, proses isohorik adalah proses yang terjadi pada sistem dengan volume tetap, yaitu delta V sama dengan 0. Nilai volume tidak mengalami perubahan akan membuat besar usaha sama dengan 0. Kondisi ini sesuai dengan persamaan usaha pada proses isohorik, yaitu W sama dengan P kali delta V sama dengan P kali 0, yang hasilnya nanti adalah 0 itu sendiri. Ketiga adalah proses isotermis. Proses isotermal atau isotermik adalah proses yang berlangsung pada suhu yang tetap, sedangkan parameter lain dalam sistem dapat berubah menyesuaikan kondisi. Contoh peristiwa isotermik terjadi pada peristiwa membawa masuk atau keluar panas dari keluar rumah dengan tujuan agar mendapatkan rumah dengan kondisi yang diinginkan. Dalam dunia industri, peristiwa isotermik sendiri terdapat pada mesin Carnot dan cara kerja lemari es atau biasa disebut dengan kulkas. Perkalian antara tekanan V dan volume V pada gas ideal adalah konstan. Pernyataan tersebut dikenal dengan Hume-Boyle sehingga dapat diperoleh persamaan yang berlaku pada proses isotermik, yaitu P dikalikan V sama dengan konstan atau P kali V1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, selanjutnya adalah proses adiabatik. Adiabatik adalah proses di mana tidak terjadi perpindahan kalor balik ke dalam ataupun keluar sistem AQ sama dengan 0. Perbedaan proses adiabatik dan isotermik atau isotermal terdapat pada ada atau tidaknya pengaruh lingkungan dalam proses menerima atau melepaskan kalor. Contoh proses adiabatik sendiri terdapat pada termos yang memuat air panas. Prinsip kerjanya, termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik yang secara ideal dapat menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya reaksi antara sistem dan lingkungan. Tidak adanya interaksi antara sistem dan lingkungan akan mengakibatkan perpindahan kalor menjadi tidak ada, sehingga tidak terjadi pertukaran suhu. Yang terakhir ada proses politropis. Proses politropis adalah proses termodinamika dengan isentropis K sama dengan N, di mana N lebih besar dari 1, atau P kali V pangkat N sama dengan J. Proses ini sama dengan proses adiabatis reversible, hanya dibedakan jika pada proses adiabatis kalor tidak dapat keluar atau masuk ke sistem. Nah, tetapi pada proses ini kalor dapat berubah, dapat keluar dan masuk ke sistem. P dikurangi V diagram untuk proses politropis sama dengan P dikurangi V diagram proses adiabatis. Selanjutnya adalah aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada termos. Pada alat rumah tangga tersebut terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Thermodynamics tahun 2015. Yang kedua ada mesin kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor, terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Thermodynamics tahun 2015. Kemudian yang ketiga ada refrigerator atau lemari es. Lemari es adalah suatu unit mesin pendingin dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Lemari es memanfaatkan sifat ini. Bahan pendingin yang digunakan sudah menguap pada suhu minus 200 derajat Celcius. Panas yang diperlukan untuk penguapan ini diambil dari ruang pendingin. Karena itu, suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan pada ruang pendingin. Karena sirkulasi udara, ruang pendingin ini akan menjadi dingin seluruhnya. Thermodynamics tahun 2015.